It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. Hai, perkenalkan nama lengkap saya Willy dengan NIM 1803030025. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, saya akan membuat video yaitu berkaitan dengan otoritas digital untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Selamat menonton, bye-bye. Baik, masuk di dalam penjelasan, dan di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Memasuki revolusi industri, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri di sini pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangannya teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya di sini dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara. Salah satunya dampak positif pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Era ekonomi digital sebenarnya sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an dengan menggunakan personal komputer dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti ini dan internet ini pun menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Dengan seiring dengan perkembangannya teknologi, era digital ekonomi akhirnya memasuki era new digital ekonomi. Ditandai juga dengan adanya mobil teknologi, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital. Ekonomi Indonesia di sini memang dapat membawa banyak dampak positif, namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital, dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Pada tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terkait ekonomi digital di Indonesia. Salah satunya adalah hasil dari studi ini menunjukkan bahwa terlihat adanya perubahan model bisnis yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia, sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang banyak memanfaatkan teknologi digital dalam inovasi produknya. Melalui platform e-commerce, banyak produk-produk hasil budaya dan kreativitas masyarakat lokal Indonesia yang diperjualbelikan.
Tidak hanya itu, teknologi digital pun dimanfaatkan untuk membangun digital platform yang dapat dipakai untuk mempromosikan pariwisata yang ada di seluruh Indonesia. Baik masuk di perkembangan dan pengembangan teknologi. Kemunculan teknologi digital dan internet di sini menandai dan dimulainya revolusi industri. Proses revolusi ini, jika dikaji dari sudut pandang seorang sosiologi Inggris yang bernama David Harvey, merupakan sebuah proses penempatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu di sini semakin terkompresi dan semakin memuncak pada revolusi tahap, yakni revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi bersyarat. Pada tahap revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi kedua, dengan hadirnya teknologi mesin yang dapat menciptakan sebuah mobil atau kendaraan dan membuat waktu dan jarak akan semakin dekat. Revolusi 3 menyatukan keduanya. Sebab itu, era digital sekarang mengusung sisi kekinian atau real time. Selain mengusung kekinian, revolusi industri ketiga juga mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Praktik bisnis pun mau tidak mau harus berubah agar tidak tertelan zaman. Revolusi industri ketiga juga di sini memiliki sisi yang layak diwaspadai. Teknologi membuat pabrik-pabrik dan mesin industri lebih memilih mesin ketimbang manusia. Apalagi mesin canggih memiliki kemampuan berproduksi lebih berlipat. Konsekuensinya di sini adalah pengurangan tenaga kerja manusia tidak terelakkan. Selain itu, reproduksi pun di sini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Hanya dalam hitungan jam, banyak produk yang dihasilkan. Jauh sekali bila dilakukan oleh tenaga manusia. Lalu pada revolusi industri, pada generasi keempat, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan. Era ini ditandai dengan hadirnya Internet of Things, Selanjutnya, sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Lebih dari itu, pada era industri generasi keempat, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini juga ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia, atau Air yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Baik, masuk di penjelasan yang terakhir, yaitu tentang ekonomi digital. Menurut Zimmerman, pada tahun 2000 merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Konsep ini juga
menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi yang berdampak pada ekonomi makro maupun mikro. Sektor ekonomi yang dipengaruhi meliputi barang dan jasa. Saat pengembangan produksi, penjualan atau supply-nya tergantung kepada sejauh mana teknologi digital dapat menjangkau. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Ted Good pada tahun 1997. Menurutnya, ekonomi digital di sini yaitu merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, yaitu meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri TIK, aktivitas e-commerce, distribusi digital barang dan jasa. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.